Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Doko, NPM 1834020126, kelas 6A Manajemen, mata kuliah Manajemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam, dosen pembimbing Julius Wahyu Setiadi SEMM. Saya dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Ekonomi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di sini saya akan memenuhi tugas kuliah saya, yaitu tugas 1, yang menyampaikan kembali atau mempresentasikan ulang materi 1 tentang pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Langsung saja, sebagai makhluk hidup dan sebagai makhluk budaya, kita dituntut untuk merawat, menjaga, melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, serta mengolah sumber daya alam yang ada di sekitar kita sehingga bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Pengolahan sumber daya alam harus diiringi dengan ilmu pengetahuan serta pembinaan. Pembinaan sumber daya alam bisa melalui pendidikan, kependudukan, dan lingkungan hidup, baik secara formal maupun non formal. Secara formal bisa melalui lembaga-lembaga pendidikan, sedangkan secara non formal bisa melalui masyarakat, melalui sosial masyarakat, melalui media-media tradisional masyarakat. Sumber daya alam sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber daya alam yang bisa diperbarui dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Sumber daya alam yang bisa diperbarui adalah sumber daya alam hayati yang bisa dibudayakan kembali, atau yang bisa dibudidayakan atau bisa dikembangkan untuk terus-menerus. Sedangkan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui seperti sumber daya alam yang berasal dari pertambangan, hasil tambang, atau hasil alam yang terkandung di dalamnya tanah. Manusia sangat berpengaruh dalam pelestarian sumber daya alam. Kadangkala sumber daya alam itu dirusakkan oleh ulah manusia sendiri. Contohnya saja, kita beri contoh di dalam suatu pengolahan pabrik, limbah yang ada di dalam pabrik itu dibuang ke dalam air sungai, di mana air sungai nanti akan tercemar atau tidak bisa dikonsumsi lagi akibat ulah manusia sendiri. Akibat dari itu, maka diperjelaskan di atas, kita harus mengikuti pembinaan, yaitu pembinaan melalui pendidikan pendidikan dan lingkungan hidup, sehingga sumber daya alam yang ada di lingkungan kita nantinya bisa dimanfaatkan secara terus-menerus dan tidak merugikan orang lain. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan dengan semua benda daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan hidup. Yang dimaksud benda di sini adalah seperti tanah, tambang, udara, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Keadaan yang dimaksud di sini adalah iklim, cuaca, kesuburan. Sedangkan yang dimaksud akan tenaga atau energi adalah seperti sinar matahari, air, dan sebagainya. Sumber daya manusia itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sumber daya manusia. Sumber daya itu sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah sumber daya yang dihasilkan oleh manusia, tenaga potensial untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Sedangkan sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup. Sumber daya buatan adalah sumber daya yang dibuat oleh manusia. Manusia juga merupakan faktor fundamental. Kelebihan manusia di sini sangat bermanfaat bagi sumber daya alam yang ada di sekitar, sehingga sumber daya alam yang di sekitar bisa diolah oleh sumber daya manusia. Dalam rangka mempertahankan ekosistem, kita harus melihat apa yang ada di lingkungan kita, di lingkungan yang lebih-lebih yang tidak bisa diperbarui. Contohnya saja, kita ambil contoh bahan bakar minyak. Di sini keterbatasan sumber daya bahan bakar minyak, sehingga dengan cara kita mengurangi berkendaraan bermotor, kita termasuk sudah menjaga atau melestarikan sumber daya alam yang ada di yang berbentuk bahan bakar minyak. Selanjutnya adalah hubungan sumber daya alam dan sumber daya manusia.
antara manusia dan sumber daya alam senantiasa ada hubungannya. Terkadang kerusakan sumber daya alam diakibatkan oleh ulah manusia sendiri. Contohnya saja kerusakan terhadap penebangan pohon yang liar, itu termasuk kerusakan yang disebabkan oleh manusia sendiri. Cara mengatasi hal-hal tersebut adalah kita harus melalui menempuhkan pendidikan yang dijelaskan yang di atas tadi, baik secara formal maupun non formal. Dari materi yang saya jelaskan, yang saya dapat simpulkan adalah pembinaan sumber daya manusia hubungannya dengan kelestarian sumber daya alam. Kita bisa melalui pembinaan sumber daya alam bisa melalui, yaitu tadi yang disebutkan tadi, pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, melalui formal dan non formal. Dengan menjaga sumber daya alam yang ada di lingkungan kita, insya Allah kita memberikan kehidupan untuk keselanjutannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi ini, jika terdapat kesalahan saya mohon maaf, jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.